Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang agresi militer 1 dan 2 serta manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI. Tetap semangat ya. Sebelum itu mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sekarang mari kita lihat latar belakang agresi militer 1, yaitu Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama. Nah Ananda, sekarang kita lihat tujuan dari agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda ini dilakukan karena mempunyai beberapa misi yang harus diselesaikan. Adapun tujuan dari agresi militer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik, mengepung ibu kota RI dan menghapus RI dari peta, menghilangkan de facto RI. Selanjutnya di bidang ekonomi, merebut daerah-daerah penting seperti Jawa Barat dan Timur sebagai penghasil bahan makanan, Sumatera sebagai wilayah perkebunan dan pertambangan. 3. Bidang militer, menghancurkan Tentara Negara Indonesia atau TNI. Berikut ini sejarah agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menggempur Indonesia dengan menyerang Pulau Jawa dan Sumatera. Pasukan TNI yang dikejutkan dengan serangan tersebut terpencar-pencar. Kemudian mundur ke daerah pinggiran untuk membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI selanjutnya membatasi pergerakan pasukan Belanda dengan taktik perang gerilya. Dengan taktik ini, pasukan TNI berhasil mempersulit Belanda. Meskipun Belanda berhasil menduduki beberapa kota-kota penting, akan tetapi justru hal ini membuat posisi Republik Indonesia naik di mata dunia. Banyak negara-negara yang simpati dengan Republik Indonesia, seperti Liga Arab yang akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 18 November 1946. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia memunculkan permusuhan negara-negara Liga Arab terhadap Belanda. Dengan demikian, kedudukan Republik Indonesia di Timur Tengah secara politik meningkat. Dewan Keamanan PBB pun ikut campur dalam masalah ini dan membentuk Komisi 3 Negara untuk menyelesaikan konflik ini melalui serangkaian perundingan seperti perundingan Renville dan perundingan Kaliurang. Akan tetapi perundingan-perundingan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Belanda. Berikut ini gambaran terjadinya agresi militer 1 pada waktu itu. Sekarang kita lihat tentang sejarah agresi militer 2 yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Sekarang kita lihat sejarah agresi militer 2 yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Waktu itu terjadi di Yogyakarta. Dalam peristiwa ini Belanda menangkap dan menawan pimpinan-pimpinan RI dan beberapa menteri termasuk menteri luar negeri. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian diasingkan ke Bangka, jatuhnya di Yogyakarta dan ditawan dan segera membentuk pemerintah federal. Akan tetapi sebelum Belanda membentuk pemerintah federal, Insinyur Soekarno meminta Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintah darurat Republik Indonesia berhasil dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera. Sementara itu Belanda terus menambah pasukannya. Rakyat dan TNI bersatu melawan Belanda menggunakan siasat gerilya. TNI yang berada di bawah pimpinan Jenderal Sudirman melancarkan serangan terhadap Belanda dan merusak fasilitas-fasilitas penting seperti memutus kawat-kawat telepon, jalan-jalan kereta api, dan menghancurkan jembatan agar Belanda tidak dapat menggunakannya. Meskipun Jenderal Sudirman sedang berada dalam keadaan sakit, beliau tetap sanggup melakukan perang gerilya. Pada tanggal 23 Desember 1948, pemerintah darurat RI mengirimkan perintah kepada wakil RI di PBB untuk menyampaikan bahwa pemerintah RI bersedia untuk menghentikan peperangan dan mengadakan perundingan. Namun Belanda tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menghentikan perang. Nah Ananda, setelah ini kita lanjutkan materi berikutnya.
Nah, kali ini akan kita bahas lagi tentang persatuan dan kesatuan, yaitu tentang makna, contoh-contoh sikap, dan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Kalian simak baik-baik ya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara warga yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga contohnya yaitu beribadah bersama seluruh anggota keluarga. Kemudian, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga, menikmati hiburan bersama keluarga, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Contoh penerapan persatuan kesatuan di lingkungan sekolah misalnya, menjalankan piket kelas, menghormati budaya lain, saling membantu teman yang kesulitan, mentaati peraturan sekolah, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan, belajar bersama, dan menjenguk teman yang sedang sakit. Contoh sikap penerapan persatuan dengan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah meningkatkan sikap toleransi, mendahulukan kepentingan umum, dan memperluas pergaulan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Kemudian, manfaat persatuan dan kesatuan adalah dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Nah Ananda, itulah materi yang dapat Bunda sampaikan. Kita sudah mempelajari tentang sejarah agresi militer 1 dan 2 serta penerapan sikap persatuan dan kesatuan. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.